Pangayunan, diplomat muda yang tewas dengan kepala ditutup plastik dan terlakban meminta polisi melanjutkan penyelidikan. Keluarga menyiapkan pengacara karena ponsel yang menjadi bukti penting belum ditemukan. Sebelumnya, polisi telah menyimpulkan tak ada keterlibatan pihak lain dalam kematian Arya Daru. Tapi sebelum itu Mas, maksudnya dari jam 23.23 itu sampai Mas meriksa, ada yang aneh nggak? Isi atau ada soalnya penghuni sebelah juga jam 12:30 juga belum tidur itu. Dari jam 1 sampai jam 5 ada hal yang, kalau ada yang hal aneh misalnya fisik, itu kan pasti kebangun, ini nggak ada ya? Nggak ada. Amat, Bo. Kita lihat di CCTV itu pas dibuka itu, lah ini kok mau sama malam-malam, pas gerimis pula gitu kan. Oh itu gerimis ya? Iya. Biasa buang sampahnya kemana sih Mas? Depan sana. Oh itu seberang? Ya ini nih, depan tembok ini. Oh jauh berarti ya, maksudnya nggak tertutup ya, terbuka ya. Buang sampah malam-malam tuh pas CCTV-nya kan pasti nggak pernah, soalnya kan ada bak sendiri kan itu depan pintu itu. Itu juga yang jadi pertanyaan kan, kalau buang sampah kenapa nggak di situ aja? Padahal tiap hari saya yang buang tiap pagi. Tiap pagi masih siang? Iya, tapi ke malam itu buang sendiri. Dan agak banyak kayaknya ya? Nggak tahu saya juga. Kalau di CCTV agak besar gitu. Lumayan biasanya walaupun banyak itu tetap di situ biasanya sih. Oh tetap di situ? Iya biasanya iya. Terus masih yang buang? Saya tiap hari saya bagian kebersihan sini kan. Memang orangnya tertutup ya, nggak pernah cerita-cerita gitu ya? Kenapa? Nggak pernah ngobrol-ngobrol gitu? Enggak, orangnya pendiam. Terus kalau beliau duduk di sana, kalau libur juga kayak bengong gitu loh. Sana Pak, sudah duduknya di sana tuh beliau. Oh gitu, oh di kursi itu? Ya itu. Akhir-akhir ini berapa bulan sebelum kejadian itu, sebulan 2 bulan lah sering bengong di sana. Kematian Arya Daru Pangayunan, diplomat muda Kemlu yang baru berusia 39 tahun, menyisakan banyak duka. Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan rasa bela sungkawa secara langsung kepada pihak keluarga. Terkait kasus hukum, Menlu Sugiono menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian. Saya sudah mengunjungi keluarga almarhum, menyampaikan bela sungkawa secara selaku pribadi dan sebagai Menteri Luar Negeri, dan kami juga sudah menyerahkan semua proses hukum dan investigasi setelah penyelidikannya kepada pihak yang berwenang. Meski polisi menyebut tak ada keterlibatan pihak lain dalam kematian Arya Daru, pihak keluarga akan menyiapkan pengacara untuk mengawal kasus ini. Keluarga Arya Daru juga berharap masyarakat ikut membantu polisi jika mengetahui atau punya informasi soal kasus kematian Arya Daru. Penunjukan kuasa hukum nantinya gimana Mas? Apakah masih dirapatkan atau tidak? Saat ini ya kita masih masih membahas di dalam keluarga, jadi kami belum bisa berkomentar lebih lanjut. Polisi ungkap dari pemeriksaan toksikologi tidak ditemukan kandungan racun, alkohol, maupun narkoba dalam tubuh Arya Daru. Polisi bilang tak ada orang lain yang masuk ke kamar Arya Daru sebelum ia ditemukan tewas dengan kepala ditutup plastik dan terlakban. Karena kami memonitor, mengambil sampel filenya itu dari jam 7 pagi setelah keluar kantor sampai dengan jam 7 pagi pada saat didobrak. Itu tidak ada orang lain masuk. Pakar digital forensik Abimanyu Wahyu Widayat menilai bukti CCTV yang disita polisi masih perlu pendalaman lebih lanjut. Hal ini karena CCTV yang ada tidak merekam aktivitas di dalam kamar Arya Daru atau TKP utama, melainkan hanya di luar ruangan itu. Tapi tahu apa kata-katanya dari digital forensiknya yang kepolisian ya. Dari bukti CCTV 20 titik CCTV tidak terbukti adanya kekerasan. Bilang sama polisinya, hello. Namanya kekerasan tidak akan kelihatan di CCTV-nya. Wah kejadiannya di kamar, kok sudah selesai di kamar nggak ada CCTV. Mau ngulasnya jangankan 12.473 CCTV pun mereka lihat di publik semuanya, tidak akan kejadian kekerasan kalau dari situ. Karena kita udah ketahui bahwa pulangnya masih ada, masih melangkah, kayak gitu kan, masih ada lah sampai ke rumahnya, sampai ke kosannya. Selesai kemudian besok paginya ditemukan sudah tidak bernyawa. Hasil analisis psikologi forensik mengungkap Arya mengalami kelelahan mental atau burnout karena tugasnya di Direktorat Perlindungan WNI.
Hal ini terungkap setelah penggalian keterangan sejumlah pihak, khususnya rekan kerja Arya di Kementerian Luar Negeri. Berkaitan dengan terkait dari dampak tugas, gitu ya, data yang ditemukan bahwa yang bersangkutan bisa dikatakan mengeluhkan lelah, gitu ya. Lelahnya tidak hanya fisik, tetapi juga tentu lelah secara emosional juga, karena memang kita tahu nature tugasnya sebagai perlindungan warga negara memang menuntut keterlibatan individu tidak hanya fisiknya saja, tapi juga psikisnya. Keluarga membantah Arya Daru punya kecenderungan bunuh diri jika melihat dari pola interaksi bersama keluarga. Tidak hanya itu, karena ponsel utama Arya Daru belum ditemukan. Keluarga berharap polisi tetap melanjutkan penyelidikan kasus ini. Kami meyakini bahwa almarhum tidak seperti itu, Mas. Kita juga berharap penyelidikan yang dilakukan oleh pihak yang berwajib ini bisa mengungkap dengan jelas dan bisa tuntas dengan baik. Karena kami juga percaya bahwa pihak yang berwajib bekerja berdasarkan kaidah-kaidah pekerjaannya yang baik. Terkait ponsel Arya Daru yang hilang, kriminolog Universitas Budi Luhur, Luki Nurhadianto menilai ponsel itu menjadi bukti paling utama dari kasus ini. Saat kemudian kita berbicara di era digital seperti saat ini, maka keberadaan HP itu sebagai sesuatu yang anomali sekali gitu ya. Bahkan saat kemudian berkomunikasi atau melakukan aktivitas berkendara seperti itu. Yang kedua adalah tentu dia sudah memiliki satu kalkulasi. Saat kemudian handphone itu misal tidak ditemukan atau bahkan terindikasi hilang, maka tentu dia memiliki dua kemungkinan. Apakah memiliki dua device yang memang berbeda atau memiliki suatu pertemanan yang sangat kuat untuk meminta tolong melakukan pemesanan-pemesanan tertentu. Berbagai kejanggalan menyisakan banyak tanya di benak publik. Kasus ini viral di jagat maya sejak Arya Daru ditemukan tewas dengan kondisi kepala terlakban. Mengutip dari lembaga analitik Big Data Evelo, kematian Arya Daru mendapat atensi tinggi di media sosial. Di platform X, jumlah views konten soal kematian Arya Daru mencapai 14 juta. Sementara pada platform YouTube, viewsnya mencapai 22 juta. Di platform Instagram, total viewsnya 29 juta, serta di platform TikTok, sejumlah pemutaran video mencapai 383 juta. Perbincangan soal penyebab kematian Arya Daru usai pengungkapan yang dilakukan oleh polisi pada 29 Juli lalu juga mendapat sorotan publik yang cukup tinggi. Terdapat 42.000 percakapan pada media sosial TikTok. Menurut pendiri Evelo, Dudi Rudianto, sebanyak 70% masyarakat bisa menerima hasil pengungkapan polisi, sementara 30% lainnya masih berharap ada temuan baru dari kasus ini. Polisi sebut Arya Daru sebagai korban, namun belum ditemukan adanya unsur pidana. Apakah artinya kasus kematian Arya Daru belum selesai? Tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan, artinya